warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yudo Handoko MPDI. Perkenalkan nama saya Raudatun dengan NIM A1D 524076. Dan nama saya Mutiara Sakti dengan NIM A1D 524083. Perkenalkan nama saya Rianti dengan NIM A1D 524086. Karena ini di sini akan observasi mewawancarai guru beserta siswa mengenai proyek learning yang menganut 4 aliran filsafat. Simak videonya sampai akhir ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rianti dari Prodi Administrasi Pendidikan. Tujuan saya di sini ingin membicaraai tentang 4 aliran filsafat pendidikan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Marini Ariesta. Saya sangat kedua. Saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran filsafat itu. Yang pertama itu idealisme. Idealisme tercermin dalam kurikulum yang mengutamakan pelajaran dari nilai moral dan etika serta pembentukan watak siswa. Aliran yang kedua, realisme, menekankan pentingnya pendidikan berbasis fakta dan pengetahuan objektif. Yang ketiga, pragmatisme, mendorong pendidikan yang berorientasi pada pengalaman nyata dan relevan praktis. Yang keempat, eksistensialisme, menekankan pentingnya kebebasan individu dalam proses belajar. Saya akan menanyakan tentang pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah tujuan pendidikan nasional saat ini sudah sejalan dengan prinsip idealisme? Kalau dalam matematika, Lanjut ke pertanyaan kedua itu, bagaimana cara pendidik berbasis fakta dapat membantu siswa berpikir kritis dan objektif? kan gitu ya, pendidikan itu kan mencoba memahami apa yang terjadi. Kalau saya kebetulan ngajar mengamalkan apa yang terjadi. Kita kaitannya dengan budaya, apa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kalau saya lihat, ya begitu dia mengkaji bagaimana kehidupan masyarakat. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara belajar dengan menghafal dan belajar dengan mengandalkan fakta yang dapat diuji? Kalau belajar menghafal itu dia udah artinya dia sebatas apa yang ada di buku. Tapi kalau misalnya dengan fakta yang ada, dia lebih melihat bagaimana keadaan sebenarnya. Lanjut pertanyaan terakhir, apa saja keuntungan jika belajar menggunakan data untuk memantau perkembangan belajar secara siswa lebih objektif? Dengan adanya data, nanti guru bisa melihat potensi kemampuan siswa. Misal, yang kita lihat kadang siswa itu kadang praktik, ya. Tapi nah berdasarkan dari asisten, mungkin dia bagus di menjawab pilihan data, tapi dia tidak bisa menjelaskan. Jadi itu beda, data itu membutuhkan bisa melihat apa yang menjadi karakter siswa. Pertanyaan kedua, bagaimana penggunaan data dapat membantu guru dalam menilai kemampuan siswa dengan lebih akurat? Jadi dengan adanya data, dengan adanya nilai itu, guru bisa paham bagaimana siswa tersebut belajar, serius atau tidak, atau mengerti atau tidak, atau paham dengan apa yang itu atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pragmatisme? Peran guru sebenarnya banyak. bisa dia mengajak, melibatkan siswa dalam kegiatan yang berorientasi pada teman, atau bisa juga dia melihat permasalahan apa di dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kurikulum yang berbasis kebebasan individu dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar? Karena dengan kebebasan itu mereka akan lebih leluasa belajar. Kalau misalnya kan jauh sekali, udah leluasa dia lebih luas lagi gitu, tapi dia bisa menekan pemikiran dia. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang memberi kebebasan lebih besar pada siswa untuk memilih jalur pembelajaran mereka? Tantangannya itu kadang ada faktor lagi, karena juga kita siswa kurang merespon. Artinya kita terus lagi, tapi siswa kadang loyo, tidak semangat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menggunakan data untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa? Kalau saya sebut dengan adanya data, jadi kita bagaimana potensi anak kalau kita ada sistem ujian yang memadai. Nah, jadi kalau misalnya nilai di batas sekolah itu saya mengajarkan anak tapi sejak UN diangkat kan sekarang serahkan sekolah, jadi agak lumayan juga namanya kita. Pertanyaan terakhir,
Dengan kenapa aliran idealisme menekankan pentingnya nilai moral dan beragam dalam pendidikan? Karena kondisi saat ini ya, ketika pemerintah hanya mengejar ujian saja, tapi nilai moral tidak ada. Makanya pemerintah sekarang bagaimana dengan adanya guru mereka melalui proyek mereka mengharapkan misi ini dan moral dengan lebih ditingkatkan. Terima kasih. Ibu matematika jadi mandula tadi di sekolah ini yang pertama idealisme itu belum yang mengutamakan kepada nilai moral dan etika serta pembentukan watak sesuatu itu idealisme. Yang kedua realisme yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis fakta dan pengetahuan objektif. Yang pragmatisme mendorong pendidikan yang berorientasi pada pengalaman nyata, toleransi dan praktis, dan eksistensialisme menekankan pentingnya kebebasan individu dalam proses pelajaran. Yang pertama ya Bu, menurut Ibu apakah tujuan pendidikan nasional saat ini sudah sejalan dengan prinsip idealisme yang mengajarkan nilai moral dan untuk menentukan bagaimana cara pendidikan berbasis fakta dalam membantu soal kritis dan objektif. Ibu mengajarkan belajar dengan menghafal, belajar dengan mengandalkan fakta yang menghafal itu biasanya misalnya kita gini ya, anak-anak diberikan soal misalnya jadi ada sebagai anak-anak yang mungkin kemampuannya lebih bawah, jadi karena dia dituntut oleh seorang guru ini misalnya harus mengerti harus ada yang sebagai anak dia kadang menghafal misalnya ada jawabannya, tapi kan nanti diberikan soal yang lain dia tidak paham, jadi saatnya menghafal ya. Nah dia kalau kita menguasai ini maka kita nanti sebagai kita bisa menjelaskan dan kita soal yang lain kita bisa menguasai masa itu kita akan bisa menguasai. untuk pertanyaan keempat, bagaimana penggunaan data dapat membantu kemampuan siswa? Data yang itu data pribadi ya. Data ini dimaksud adalah data mengenai pembelajaran. Nah, data yang mana ini yang tidak maksudnya? Karena kalau sudah itu kan itu cukup akurat. Bagaimana peran guru dalam menciptakan kepada menjalin pendidikan yang berorientasi pada pengalaman nyata dan Setelah pembelajaran di pojok mana? Supaya dari data mereka bisa diaplikasikan jadi supaya nanti mereka kuliah, mereka mengerjakan skripsi, tidak pekerjaan tadi dengan yang namanya pengolahan data dan penyajian. Kebetulan nggak pernah ditanya kurikulum nggak kita bertanya dengan Pak itu, cuma kalau seandainya kita kurikulum mungkin yang diutamakan itu moral. Karena seputar apa itu anak juga etikanya, moralnya, amalnya itu kalau mereka bagus minimal biasanya anak yang amalnya bagus dia akan kemampuan itu akan mengiringi mereka. Bagaimana kurikulum yang berbasis kebebasan individu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar? Sebenarnya kurikulum ini sudah termasuk kebebasan individu, tapi mereka memilih kegiatan ekstrakurikulernya yang di sini banyak kegiatan ekstra. Anak-anak bebas hampir 50% bisa ternyata sebenarnya kegiatan ekstra
itu sangat memperhatikan sekali dalam kehidupan mereka, menjalani tampil, bahasa, karena itu yang kita ingin mendapatkan mereka nanti di lingkungan masyarakat mereka bisa dampak yang mungkin ya karena kebebasan mungkin peran dari itu harus diberikan kepada mereka bahwa kegiatan setelah itu tidak sepenuhnya harus fokusnya ke situ, itu ya kegiatan ini perannya juga memperhatikan karena mereka tadi bebas mereka. Apa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kebebasan lebih besar pada siswa untuk menjaga dulu pembelajaran mereka? Untuk tantangan di sini anak-anak kita ini sudah termasuk anak yang atau anak strawberry gitu ya, strawberry itu cepat terbentuk ya, jadi tantangan yang ini ya, tantangan kalau mereka itu tidak bisa mereka itu sebenarnya kalau mereka memang dari rumah sudah punya didikan yang bagus mereka akan bisa dari sini karena anak-anak kita ini banyak dari anak kos yang di sini kos itu benar-benar bekerja keras nih bagaimana kita sampai anak kita jadi kos atau yang seperguruan bebas atau di sekolah jadi malas karena mereka di sini kan Bagaimana cara menggunakan data untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah? Seperti yang dijelaskan. Mungkin itu waktu digunakan waktu zaman COVID ya. Di situ kalau sekarang ini ada data untuk di mana biasa ya. Materi terus bisa program biasa tadi cara apa namanya itu sedang sosialisasi bisa melihat langsung kalau ini perkembangan anak ini gimana sekolahnya bagaimana. Apa aliran idealis yang mendapatkan pendidikan nilai moral dan etika? Berarti jelas kan jangan bahwa kita penting sekali moral terus Pembentukan materi kita jika mereka mau ini kalau kita sudah mendidik bahwa pendidikan dan moral nah ini salahnya ini loh yang di sini juga kebiasaan itu satu kebiasaan karena berdasarkan membaca itu maksudnya adalah ini mereka ada kebiasaan dalam sekolah walaupun harus dipaksa kan memang di dalam sekolah itu kita dipaksa dulu ya biar terbiasa jadi untuk mengawasi itu penting sekali karena itu generasi idealisme yang menekankan pentingnya itu sangat penting baik itu pernyataan aku ini saya adalah tentang tercermin dalam kurikulum yang mengutamakan pengajaran nilai-nilai moral dan etika serta pembentukan mahasiswa. Realisme adalah menunjukkan pentingnya pendidikan berbasis moral integritas diri. Ini tercermin dalam kurikulum yang menekankan fakta pelajaran sains, matematik, dan teknologi yang merupakan persertaan siswa untuk memahami dan menguasai penyakit yang pragmatisme mendorong kebijakan yang dalam diri sangat melakukan kata dan relasi praktis yang dalam proses belajar. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah tujuan pendidikan nasional saat ini sudah sejalan dengan prinsip idealisme tadi tercermin dalam kurikulum yang mengutamakan pengajaran nilai moral dan etika? kalau kurikulum yang sekarang ibu ajarkan yang ibu terapkan sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini kenapa ibu karena sekarang siswa-siswa yang idealnya menurut kita pun yang so jadi kita harus yang pertama bagaimana caranya agar materi yang diambil itu seideal mungkin dan yang melakukan
Kalau fakta sudah fakta dia tidak bisa nolak lagi. Kalau sudah fakta yang berbicara, yang mau dia harus berpikir kritis. Kenapa jadi seperti ini? Nah, kalau seandainya tidak sesuai, kenapa jadi seperti ini? Faktanya sudah berbicara seperti ini, jadi dia harus berpikir. Jadi tidak bisa dia tidak berpikir tapi siapa lagi? Nah, Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara belajar dengan menghafal dan belajar dengan berdasarkan fakta yang dapat diuji? nah, belajar dengan menghafal semua belajar dia hafal deh. Dia tidak bisa dia bisa menceritakan apa. Misalnya ini bilang sama kalian. Jadi ada hafal percakapan yang misalnya kan? Nah, 1 kali 5 dia dihafal deh. 2 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, so dia belajar. Nah, kalau pembelajaran yang sesuai dengan apa? Fakta yang dapat diuji. Nah, fakta yang dapat dihafal beda ya. Fakta yang dapat dihafal bisa berpikir. Ini nih kita belajar misalnya. Ini bisa diuji. Ini aku ini ada berpikir. Kalau menghafal kita mikir dia hafal B gini. Ada hafal B. Kalau dia yang apa namanya itu berpikir secara kritis sesuai dengan fakta sudah ada faktanya dia akan berpikir. Pertanyaan keempat, apa saja keuntungan jika sekolah menggunakan data untuk memantau perkembangan belajar siswa secara lebih objektif? Keuntungannya, nah keuntungannya banyak. Kita bisa berbicara sesuai dengan data dan fakta yang ada. Dengan bisa kita lihat kelemahannya, bisa kita lihat kekurangannya, dan bisa juga kita lihat kelemahan apa namanya kebaikannya. Kalau seandainya kita berbicara dengan fakta kelemahannya seperti ini, itu bisa merubah apa namanya itu. Misalnya nih sekolah ini kita berbicara dengan fakta, ya faktanya seperti ini. Banyak berarti apa yang perlu kita apa yang fakta yang seperti ini. Tapi kalau seandainya ini kekurangan, nah yang kekurangannya ini ya apa harus kita perbaiki kekurangan ini, apa nama berikutnya bisa kita belajar di sana sesuai dengan apa lagi. Pertanyaan kelima, bagaimana penggunaan data dapat membantu guru dalam menilai kemampuan siswa dengan lebih akurat? Bagaimana Penggunaan data dapat membantu guru dalam menilai kemampuan siswa dengan lebih akurat. ya data itu kan terbuka, itu kan diperoleh dari hasil apa namanya itu pelajaran apa seperti itu kan. Nah dari data itu kita bisa apa namanya diolah kemudian dianalisa terus kita bisa menggunakan itu data. Bagaimana dalam menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pragmatisme, mendorong pendidikan yang berorientasi pada pengalaman nyata dan Peran seorang guru ya. Nah peran seorang guru itu ya kita memotivasi siswa dengan apa namanya itu memberi contoh-contoh yang nyata. Peran seorang guru akan pentingnya seorang guru apa namanya itu cerminan bukan cerminan ya, memperoleh apa namanya data-data dari lingkungannya. bagaimana kurikulum yang berbasis kebebasan individu dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Kebebasan ya dapat meningkatkan ini dapat memotivasi siswa ya. Kalau ada yang diberi kebebasan itu banyak memotivasi, kadang itu tidak memotivasi siswa. Tapi kalau seandainya dia yang memotivasi siswa itu ya, kalau seandainya diberi kebebasan dia bebas. Jadi kalau misalnya seperti ibu kasih apa namanya itu tugas, jadi kebebasan, jadi dia bisa mencari di mana dulu. Jadi dia termotivasi, tidak fokus pada satu itu. Jadi kalau seandainya dibagi kebebasan itu bisa menjadi sebagai perubahan. Jadi semangat dia. Nah itu bagus. Itu juga memotivasi. Apa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang memberi kebebasan individu dan untuk memilih jalur yang berbeda? Tantangannya banyak, kadang tuh siswa itu lebih pintar daripada guru yang mengaduk kebenaran dia, kadang itu juga dari jalur pula batik radionya daripada gurunya, tetapi keluar dari koridor yang kita pelajari. Jadi sebenarnya kebebasan yang kita berikan kepada siswa itu pandai-pandai. Besok ininya kita bagi kebebasan supaya dia tidak bisa. Jadi kita harus bisa mengarah. Itu. Nah, kalau diberi kebebasan, dia sebebas-bebasnya. Apa kadang itu ada yang bisa berpikirnya. Kalau tidak ada berpikirnya, Bagaimana cara menggunakan data untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? data tadi itu kan diperoleh dari hasil penelitian. Nah, itu kan harus kita olah. Nah, dari pengolahan itu kita bisa membuat sebuah kesimpulan yang kita lakukan untuk namanya itu bisa mengkaji sekolah. Jadi data itu sangat perlu.
dari data yang diperoleh kita bisa menganalisa, kita bisa menarik kesimpulan, kita bisa membuat suatu kesimpulan dalam umum. Satu lagi, mengapa ada idealisme menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam pendidikan? Nah, karena idealisme kita tak bisa juga nak ideal kayak gini kita tak bisa. Nah, itu makanya kita katakan ideal. Misalnya nih seorang guru masuk dari pagi, masuk pagi terus masuk jam 7 terus masuk. Seorang pokoknya jam 7 atau 15 pagi itu harus masuk. Anak sementara anak itu di lapangan masuk ada boleh kita masuk jam 15. Nah, itu ideal itu tuh susah berarti. Fleksibel udah mesti kita belajar apapun kegiatan Maka dari paket ini di sini mau mewawancarai tentang yang menurut tempat aku. Nama saya Jenaya Irmana dari kelas 12 Insyaallah. Di sini kita jelasin dulu pengertian dari idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Untuk idealisme kurikulum yang menekankan pengajaran nilai moral, etika, dan watak siswa. Kemudian realisme itu kurikulum yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis fakta dan penerapan objektif. Pragmatisme mendorong pendidikan yang berorientasi pada pengalaman nyata, relevansi praktis, dan eksistensialisme menekankan pentingnya kebebasan individu dalam proses belajar. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dipahami tentang pentingnya nilai moral dalam pendidikan sehari-hari? Menurut pendidikan sehari-hari, bagi kita untuk melakukan aktivitas dalam benar-benar sesuai agama dan Pancasila. Pertanyaan kedua, bagaimana menerapkan nilai-nilai moral di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah misalnya hormati guru, cara sopan, tenang. Di sekolah di luar sekolah misalnya di rumah hormati juga. Untuk yang ketiga, aktivitas atau pelajaran apa dalam kurikulum yang membantu nanti dalam membangun karakter. Masyarakat sini ada akidah, terus ada PKN. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah merasa kurikulum yang ada saat ini sudah cukup mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan berbasis fakta? Kadang-kadang guru juga lebih ke materi daripada kehidupannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dipahami tentang pendidikan berbasis fakta? Mengapa hal ini penting dalam proses belajar? Karena kita harus menghadapi semua kejadian yang tidak harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan pasti ada kejadian yang di luar ekspektasi. Selanjutnya, menurutnya bagaimana cara terbaik agar sekolah atau guru bisa mengintegrasikan lebih banyak pengalaman praktis dengan teori? Kalau sekarang kan kayak ada editorial juga, lebih banyak praktek. Kayak kemarin tuh ada pemilas intuasi, jadi siswa belajar untuk masyarakat. Penerapan kurikulum yang melibatkan studi kasus, simulasi, atau magang dalam meningkatkan pemahaman materi pembelajaran penting banget. Kemarin saya ada simulasi sidang di Kelas bagian besar. Itu memang memperankan saya sebagai pengacara, dan itu memang
dalam mencapai tujuan pendidikan. Baiknya dengan metode yang lebih dipahami saat ini. Perkenalkan, nama saya Adita Islami Putri dari kelas 10 dan 3. Di sini aku mau menanyakan pertanyaan. Pertama, idealisme. Idealisme itu tercermin dalam prinsip yang mengutamakan pengajaran nilai-nilai moral dan etika serta membentuk bakat siswa. Kalau realisme itu menekankan pentingnya pendidikan menjadi pakar dan tahu objektif. Pragmatisme itu mendorong pendidikan yang berorientasi pada pengalaman nyata dan relevansi praktis. Eksistensialisme menekankan pentingnya kebebasan individu dalam proses belajar. Di sini kakak menambahkan 10 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pentingnya nilai moral dalam pendidikan belajar? Nilai moral adalah panduan yang membantu seseorang membedakan yang benar dan yang salah, serta mendorong perilaku yang etis. Kedua, bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai moral nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat adalah yang paling membantu dalam membangun karakter. Dan ketiga, aktivitas atau pelajaran apa dalam kurikulum yang paling membantu kita dalam membangun karakter. Kurikulum ini kurikulum saat ini seperti teks. Pertanyaan kelima, apa yang pahami tentang pendidikan berdasarkan apa hal ini penting dalam proses belajar? Proses belajar adalah perjalanan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui pengalaman, observasi, serta pembelajaran formal dan informal. Menurutmu bagaimana cara sekolah atau guru bisa mengintegrasikan banyak pengalaman praktik dalam setiap pelajaran? Sekolah dapat mengintegrasikan pengalaman praktis melalui pendekatan studi khusus, simulasi, proyek kelompok, atau kerja lapangan. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu seberapa penting kurikulum yang melibatkan studi kasus, simulasi, atau magang dan menyertakan pengalamannya tentang materi pelajaran? Studi kasus, simulasi, dan magang sangat penting untuk menjembatani teori dengan praktik. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu seberapa penting kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat pribadi dalam proses belajar? Kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat membantu siswa menemukan potensi terbaik mereka. Ini penting untuk meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kreativitas, dan menciptakan inovasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa peran guru dalam mendukung kebebasan individu siswa dalam belajar dan bagaimana berkomunikasi dengan dalam pembelajaran? Guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping siswa tanpa membatasi kreativitas mereka. Terakhir, bagaimana kamu bisa meningkatkan kebebasan dalam belajar dan mengembangkan diri dalam mencapai tujuan pendidikan? Kebebasan dalam belajar yang dapat dimanfaatkan dengan memilih topik yang relevan dengan minat dan tujuan pribadi. Sama. Apa yang Anda pahami tentang pentingnya nilai moral dalam kehidupan sehari-hari? Bagi kami itu nilai moral itu penting karena menjadi pegangan untuk membedakan mana yang baik dan buruk dalam bertindak. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai moral di sekolah atau di sekolah? Memberikan teladan melalui dan sebagainya. Dan yang kedua, mengintegrasi nilai moral dalam mata pelajaran. Pertanyaan ketiga, aktivitas atau pembelajaran apa dalam kurikulum yang paling membantu Anda dalam membangun karakter Anda? Siswa yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga memiliki integrasi, tanggung jawab, toleransi, dan sikap peduli terhadap lingkungan dan sesama. Apakah Anda merasa kurikulum yang Anda saat ini sudah cukup mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan berbasis fakta? Jadi saat ini mulai mendukung berpikir kritis dengan model pembelajaran berbasis salah dan baik. Hal ini penting agar siswa dapat menganalisis informasi, membuat keputusan yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu pahami tentang pendidikan berbasis fakta mengenai hal ini penting dalam proses belajar? Melibatkan kasus nyata dalam pelajaran. Yang kedua, mengandalkan simulasi atau praktik di lapangan. Dan juga Pertanyaan selanjutnya, menurut Adek, bagaimana cara terbaik agar sekolah atau guru bisa mengintegrasi lebih banyak pengalaman praktis dalam setiap pembelajaran? studi
nomor 6. Menurutmu bagaimana cara terbaik agar sekolah atau guru bisa mengintegrasi lebih banyak pengalaman praktis dalam setiap pembelajaran? Satu, menggunakan studi khusus nyata dalam pelajaran. Yang kedua, mengadakan simulasi atau praktik lapangan. Yang ketiga, mengambil praktisi dari luar untuk memberikan wawasan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ade, seberapa penting kurikulum yang melibatkan studi kasus, simulasi, atau magang dalam meningkatkan pemahaman tentang materi pelajaran? Studi kasus dan simulasi sangat penting Kak, karena membuat siswa lebih mudah melalui konsep, melalui pengalaman langsung, dan memberikan konteks nyata dalam pembelajaran. Pertanyaan nomor 8, menurut Ade, seberapa penting kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat pribadi dalam proses belajar? Kebebasan memungkinkan siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal, meningkatkan kreativitas dan membangun kreatif diri. Ini juga memotivasi mereka untuk belajar dengan lebih antusias. Pertanyaan 9, apa peran guru dalam mendukung kebebasan individu siswa dalam belajar dan bagaimana guru dapat membantu kamu untuk tetap fokus dalam tujuan belajar? Guru berperan sebagai pembimbing, memberikan arahan dan memastikan kebebasan digunakan secara positif. Guru juga membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang jelas dan mendukung pencapaiannya melalui feedback dan evaluasi. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan kebebasan dalam belajar